Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Kaderusika Artati, nomor absen 4 dari rombel 35. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari COVID-19 terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Indonesia, serta solusinya berdasarkan esensi dari pendidikan kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Tidak ada yang menyangka tahun 2020 dilewati dengan berbagai macam tantangan. Coronavirus disease atau kita kenal dengan COVID-19 pada awalnya terjadi di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan dengan cepat merembet ke sejumlah negara. Di Indonesia, pada tanggal 15 Juni 2020 lalu sudah tercatat sebanyak 39.294 kasus dengan pertambahan mencapai 1.000 kasus per harinya. Sementara itu, pada kasus global tercatat lebih dari 7 juta kasus. Kehadiran COVID-19 ini seakan merubah tatanan dunia. Meskipun di samping itu, pandemi ini telah memberikan kesempatan bagi bumi untuk tenang sementara. Pandemi ini terjadi seakan adanya seleksi alam, tidak peduli miskin, kaya atau rupa. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga multidimensi Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara Indonesia. Yang pertama, implikasi di bidang ideologi. Terjadi kecenderungan individualistik, seperti penimbunan masker, penimbunan APD, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah apakah bisa mengatasi kasus ini atau tidak. Juga terjadi perlawanan terhadap petugas kesehatan. Banyak kita dengar terjadi pengambilan jenazah secara paksa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu implikasi di bidang politik. Di bidang politik kita berfokus pada kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Adapun seperti PKM, PSBB, remisi narapidana, dan bahkan pemilu pada tahun 2020 nantinya pada bulan September belum ada kepastian. Baik, yang ketiga yaitu implikasi di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, pariwisatalah yang paling terkena imbasnya. Sebagai contoh, wisatawan turun drastis. Terjadi penutupan tempat wisata, juga pemulangan pekerja migran ke Indonesia. Selain itu, terjadi pembatasan operasional pada pasar modern, pasar tradisional, restoran, dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat memicu pemutusan hak kerja. Nah, adapun implikasi yang keempat yaitu di bidang sosial dan budaya. Di sini sudah jelas terjadi pembatasan sosial. Banyak kegiatan yang memerlukan massa dalam jumlah banyak dibatasi seperti acara agama atau bahkan dibatalkan atau ditunda seperti forum diskusi dan seminar. Nah, tidak lupa sekolah dan kampus juga ditutup untuk sementara waktu. Di samping itu, kesehatan mental seseorang juga bisa terpengaruh karena terjadi stres, depresi, dan juga pengucilan terhadap penderita COVID-19 sendiri. Adapun implikasi yang kelima yaitu pada bidang pertahanan dan keamanan. Meskipun COVID-19 bukanlah ancaman militer, tetapi tetap saja memunculkan rasa tidak aman, seperti akibat hoax yang bertebaran. Dan juga pengalihan fokus militer beberapa waktu lalu di kawasan Laut Natuna Utara atau kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia terjadi penangkapan ikan oleh kapal Tiongkok. Nah, di samping itu juga terjadi peningkatan angka kriminalitas seperti pencurian dan perampokan. Itulah beberapa implikasi dari COVID-19 terhadap aspek Pancagatra. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan oleh esensi pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila yang memiliki nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Serta model pertahanan dan keamanan Indonesia yaitu Astagatra dalam aspek alamiah dan sosialnya. Menjadikan kita selalu percaya pada Tuhan bahwa badai ini pasti berlalu jika dibarengi dengan usaha-usaha yang baik dan benar. Selain itu, aksi nyata kemanusiaan dari berbagai kalangan, seperti banyak yang menjadi relawan, banyak yang menggalang bantuan dan donasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesadaran akan ketidaksetaraan itu menjadi cerminan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paham akan nasib manusia bergantung satu sama lain. Di sini juga dibutuhkan peran dari masyarakat sipil dalam menentukan kebijakan yang benar, seperti meringankan biaya listrik dan air, memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak, membuat
program Kartu Prakerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang bermutu di masa depan, serta melalui sinergi dalam menjaga perekonomian kecil, seperti bekerja sama dengan konveksi dan penjahit dalam membuat masker dan APD lainnya, dan juga membeli barang pangan dari ekonomi kecil, baik offline maupun online. Selain itu, sinergi pemerintah pusat dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat kita lebih memahami seluk-beluk COVID-19 yang baik dan benar. Peran dari lingkup terkecil seperti desa adat di Bali dalam mensosialisasikan tentang COVID-19 dan bahayanya kepada masyarakat, serta membuat posko penanganan COVID di wilayah masing-masing dengan tetap berpedoman pada tindakan hukum yang berlaku. Beda negara, beda cara, beda negeri, beda strategi. Ada beberapa negara yang mungkin sudah berhasil menurunkan tingkat COVID-19 di negaranya. Ada beberapa di antaranya sudah menjalankan yang namanya new normal. Apakah yang dimaksud dengan new normal? New normal adalah pola hidup baru berdampingan dengan COVID-19. Normal baru yang dimaksud bukanlah kembali ke pola hidup yang lama yang kurangnya perhatian terhadap pemakaian masker, pencucian tangan, dan juga menjaga jarak. Tetapi tetaplah menjalankan standar kesehatan atau protokol kesehatan menurut WHO. Tetapi selama ini kita juga temukan justru terjadi peningkatan. Nah, apakah langkah pemerintah ini sepenuhnya salah? Tidak. Kapan ini dilakukan agar masyarakat dapat beraktivitas kembali seperti bekerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Karena seperti yang kita tahu, ekonomi dan manusia tidak dapat berdiri sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari diri sendiri dahulu. Adapun yang bisa kita lakukan yaitu pertama, kurangi bepergian tanpa alasan yang jelas. Kedua, lakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, serta membuang sampah APD dengan cara yang tepat. Dan yang ketiga, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Yang terakhir, lakukanlah kegiatan yang produktif. Di sini juga diperlukan peran dari akademisi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, tokoh agama, tokoh budaya, serta generasi muda ambil peran dalam mengedukasi masyarakat yang masih awam. Sosialisasi new normal lewat media online haruslah dibungkus dengan sepositif dan seedukatif mungkin demi kebaikan bersama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.